I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penggunaan jangka sorong dan mikrometer. Pada gambar ini terdapat satu buah jangka sorong dan mikrometer. Jangka sorong memiliki nama lain yaitu vernier caliper. Jangka sorong berfungsi untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman suatu benda. Sedangkan untuk mikrometer berguna untuk mengukur ketebalan suatu benda. Jadi, jangka sorong digunakan untuk mengukur benda yang jauh lebih besar, sedangkan untuk mikrometer digunakan untuk mengukur benda yang lebih kecil. Langsung saja kita masuk pada contoh dari jangka sorong. Yang dimana pada jangka sorong ini terdapat skala utama dengan satuan cm, lalu skala nonius dengan satuan mm. Baiklah, untuk membaca skala utama, di sini terdapat angka 0, lalu angka 1, ya dimana jika dibaca adalah 1 cm. Lanjut, 2 cm, 3 cm, dan 4 cm. Pada strip pertama ini terdapat angka 0. Lalu, untuk lanjut pada strip selanjutnya kita dapat membacanya 0,1, strip selanjutnya 0,2, 0,3, 0,4 sampai 1 cm. Nah, kita telah selesai pada bagian skala utama. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian skala nonius, atau kita sebut juga sebagai jangka sorong. Untuk membaca jangka sorong ini, kita berpatokan pada angka 0. Ya dimana angka 0 ini terletak pada 1,1 dan 1,2 pada bagian skala utama. Jadi, kita dapat mengambil skala utamanya yaitu 1,1. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada skala nonius. Yang dimana pada skala nonius ini kita mulai membacanya dari angka 0. Lalu pada strip selanjutnya memiliki nilai 0,05 mm dan selanjutnya 0,1 mm. Lalu pada strip selanjutnya kita akan bacanya 0,15 mm. Pada skala nonius ini kita akan melihat garis yang sejajar, ya dimana garis yang sejajar ini terletak pada pertengahan dari angka 6 dan 7, yang dimana kita akan memperoleh nilai noniusnya adalah 0,65. Untuk mengetahui hasil pengukuran ini kita hanya perlu menambahkan, yang dimana akan menjadi 1,165 cm. Nah, kita telah selesai pada bagian jangka sorong. Selanjutnya adalah mikrometer. Yang dimana pada mikrometer ini terdapat skala utama. Membaca mikrometer atau skala utamanya, kita mulai dari angka 0 ke 1, 1 mm, 2 mm, sampai 4 mm. Jadi, hasil dari skala utamanya yaitu 4 mm. Lalu selanjutnya kita akan masuk pada bagian skala nonius. Yang dimana pada bagian skala nonius ini kita akan melihat garis yang sejajar, yaitu 30. Jadi, kita dapat membaca skala noniusnya itu 0,30 mm. Untuk hasil pengukuran mikrometer ini kita hanya perlu menambahkan, yaitu menjadi 4,30 mm. Nah, selanjutnya kita akan membuat cara pembuatan sambungan kabel. Yang pertama adalah bagian isolasi luar terlebih dahulu. Setelah itu kita kupas agar kabel tunggal yang berada di dalam bisa keluar, tetapi bagian isolasi ini tidak dipotong. Untuk kabel yang kedua, bagian isolasinya kita potong sehingga terlihat kabel tunggal yang ada di dalam isolasi tersebut. Kemudian langkah selanjutnya, bagian di satu sisi kita potong lebih pendek dan bagian satu sisinya kita biarkan lebih panjang. Pada video kali ini, bagian sisi hitam kabel satunya kita potong lebih pendek dan kita biarkan kabel warna biru lebih panjang.
Sedangkan di sisi lainnya, kabel warna biru kita potong lebih pendek, sedangkan kabel warna hitam kita biarkan lebih panjang. Langkah selanjutnya, kita akan memotong bagian isolasi dari kabel tunggal sehingga terlihat kawat yang ada di dalam kabel tunggal tersebut. Setelah terlihat kawat, kita akan melilitkan. Lalu kita akan melilitkan kabel warna hitam yang panjang dengan kabel hitam yang pendek. Begitupun sebaliknya, kita akan melilitkan kabel yang berwarna biru pendek dengan kabel yang berwarna biru panjang. Setelah kita selesai melilitkan, kita selanjutnya akan menutup kabel tersebut agar tidak terjadinya konsleting. Setelah bagian kabel tunggal telah terlilit dengan sempurna, selanjutnya kita akan menutupnya kembali dengan bagian isolasi luar. Setelah kabel isolasi menutupi kabel tunggal, selanjutnya kabel isolasi ini kita berikan isolasi ban agar tidak terjadinya kebocoran.